Hai grup 3 apa kabar? Semoga baik-baik aja. Oke, grup 3 ini adalah hasil pembacaan kalian ya yang memilih kue coklat nomor 3. Jadi, apa sih penghambat belum dipersatukan dengan jodoh terbaiknya ya? Kalau aku lihat di sini, kalian itu perlu bisa bahagia dulu dengan diri kalian sendiri. Maksudnya, jangan bergantung pada orang lain, pada pasangan atau pada siapapun untuk bahagia. Jadi sebelum kalian bisa bahagia dengan diri kalian sendiri, kalian mau sama siapapun akan merasa berada di hubungan yang salah. Kalian akan sulit bahagia juga di hubungan itu. Sebelum kalian bahagia dengan diri kalian sendiri ya. Kemudian kalau kalian belum bisa bahagia dengan diri kalian sendiri, selalu mencari pasangan untuk membahagiakan diri kalian atau bergantung sama orang lain untuk bahagia gitulah ya. Kemungkinan ini potensinya ya, kalian akan menarik orang yang cenderung terasa salah juga gitu loh. Pasangan yang sepertinya bukan pasangan terbaik buat kalian gitu karena kalian jadi kurang selektif juga kan. Karena ya itu tadi merasa butuh seseorang untuk segera membahagiakan diri kalian. Kalau mindsetnya seperti itu, hubungan itu potensialnya berakhir kekecewaan juga sih. Walaupun memang tidak ada hubungan dan tidak ada manusia yang sempurna ya. Tetapi kalau orang itu sudah bahagia dengan dirinya sendiri, sudah bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirinya gitu loh ya. Tidak bergantung sama orang lain untuk merasa bahagia gitu kan. Dia sudah independen secara emosional ya. Mereka ini cenderung selektif dan tidak mau buru-buru untuk terikat dalam sebuah hubungan gitu loh. Dan kalau mereka rasa bersama seseorang, ya siapapun itulah ya, kalau di depan mereka itu, kalau bersama orang di depan mereka ini, sebelum mereka menerima orang tersebut menjadi pasangannya ya, kalau bersama orang itu tidak membuat mereka bahagia, maksudnya mereka kan ini sudah bahagia ya, kualitasnya sudah oke gitu kan. Kalau bersama orang tersebut hanya menurunkan kualitas kebahagiaannya, buat apa? Minimal kan sama, kayak gitu. Jadi orang yang seperti itu, dia sangat selektif sekali karena dia nggak takut sendiri, karena dia tidak bergantung pada orang lain untuk membahagiakan dirinya gitu. Jadi tidak merasa terlalu inilah ya, terlalu gegabah gitu loh ya, gegabah untuk menerima seseorang. Karena apa? Karena ya udah nggak bisa sendiri gitu kan, nggak bisa kalau tidak ada orang yang ya pokoknya sih dia tipikal orang yang tidak bisa sendiri ya. Jadi selalu butuh orang lain untuk membahagiakan dirinya gitu. Kalau kayak gitu ya seperti yang aku bilang, cenderung menarik hubungan yang salah juga gitu. Memang sebelum orang lain, bukan sebelum orang lain, sebelum seseorang itu punya hubungan sama orang lain gitu ya, orang itu harus bahagia dengan dirinya sendiri dulu sih, sehingga potensialnya dia akan menarik hubungan yang apa ya, yang pas gitulah untuk dia. Walaupun seperti yang aku bilang tidak ada hubungan atau manusia yang sempurna ya, cuman hubungan itu lebih apa ya, lebih oke lah ya. Maksudnya itu bisa menjadi hubungan yang ya cukup baik gitulah buat dia atau bisa mengimbangi dia. Karena ya itu tadi pertimbangannya dia sendiri sudah independen dengan dirinya, bahkan bahagia pun tidak bergantung sama orang lain gitu. Jadi ya dia nggak merasa dikejar target gitu kan. Kalau bersama seseorang tersebut ya, bersama siapapun itu, hanya membuat dia tidak lebih bahagia saat dia sendiri, ya buat apa gitu kan. Minimal ya apa ya, samalah tingkat kebahagiaannya dengan saat dia sendiri. Ya kalau dia misalkan tidak mau menuntut lebih gitu kan. Kayak gitu. Intinya jangan merusak kualitas kebahagiaannya. Ya, sangat selektif sekali. Dia pasti akan mempertimbangkan kenyamanan dan kecocokan. Tidak terjebak hanya pada tampilan luar aja. Oke, itu yang bisa aku sampaikan gitu ya. Jadi sebelum berada di level itu ya kemungkinan kalau aku lihat di sini apa ya, bisa jadi akan terlibat pada hubungan yang sama terus. Sama di sini adalah hubungan yang cenderung mengecewakan banget sih. Dia
akan sulit bahagia sama siapapun karena dia belum bahagia dengan dirinya sendiri gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Intinya sih kalau aku lihat di sini, kemungkinan kalian kalau sudah berada di level itu akan attract atau menarik orang baru yang energinya seperti itu ya. Akan menarik orang baru dan itu bisa jadi jodoh terbaik kalian gitu ya. Maksudnya orang baru itu tidak harus jodoh terbaik sih. Kalau kalian belum berada di level ini ya orang baru siapapun itu bisa akan mengulang kisah lama gitu kan. Cuman kalau aku lihat di sini saat kalian sudah oke dengan diri kalian sendiri, sudah bahagia nih dengan diri kalian sendiri gitu kan. Kalian baru attract ini soulmate kalian, jodoh terbaik kalian ya maksudnya, karena soulmate itu banyak gitu. Baru kalian bisa bahagia dan sukses bareng, Ten of Pentacles gitu. Kayak gitu sih. Jadinya apa ya? Yang aku lihat sih ini kemungkinan energi baru ya, orang baru gitu. Tapi balik lagi ya, apalah artinya orang baru kalau belum di level ini, orang baru pun bukan berarti jodoh terbaik gitu ya. Cuman kalau grup 2 ini kan yang aku baca ada potensi orang lama tapi mereka sudah sama-sama berproses gitu. Mereka off dulu atau putus dulu untuk jangka waktu yang panjang, berproses masing-masing, mengalami transformasi yang besar di hidupnya, baru mereka kembali dalam keadaan yang udah stabil. Saat mereka kembali setelah proses transformasi itu, hubungan mereka lebih stabil gitu kan. Ada potensi seperti itu. Kalau aku melihat di grup 3 ini, kemungkinannya sih jodoh terbaiknya itu bukan orang yang pernah punya hubungan sama dia sebelumnya ya. Jadi benar-benar energi baru gitu. Itu sih. Tapi ya maksudnya ini kan general reading ya. Jadi jangan terpaku sama ini, tapi lihat aja pembelajaran yang terlihat di sini, yaitu soal bahagia dulu dengan diri kalian sendiri gitu ya. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan. Kita langsung saja menuju ke Life as We Know It Oracle ya. Seseorang tidak harus melalui semua kesalahan dan penyesalan dalam hidupnya. Jika ia mendapat kesempatan melihat lalu mempelajari masalah yang datang karena kesalahan orang lain. Tapi berbesar hatilah saat harus menjadi contoh untuk orang lain. Kesalahan baru adalah pelajaran dan pengalaman baru, bukan sesuatu yang buruk. Nah, kalau yang aku tangkap di sini dengan intuisi aku gitu ya, sebenarnya contoh itu sudah banyak di sekeliling kalian, atau bahkan bisa jadi kalian sudah mengalami itu juga gitu kan. Cuman kalau belum berada di level yang aku bilang tadi, kecenderungan kesalahan yang sama itu terulang lagi dalam hubungan apapun dengan siapapun kayak gitu. Nah, kalau orang belum bisa bahagia dengan dirinya sendiri, ya karena mereka udah nggak sabar gitu kan mau bahagia, jadi ya cenderung mempercepat prosesnya kayak gitu, karena selalu menaruh harapan pada pasangannya, pada orang yang ada di depannya untuk membahagiakan dirinya, dan ujung-ujungnya bisa berakhir sama seperti sebelumnya. Oke? Nah, bisa jadi di sini juga ada masalah kepercayaan ya, ada trust issue gitu kan, yang oke. Mungkin saja sebelum kalian bertemu dengan jodoh terbaik itu, kalian beberapa kali itu berurusan sama situasi itu ya. Kayak orang tersebut tidak bisa kalian percaya, kalian kecewa lagi sama orang tersebut. Gimana ya? Orang tersebut tidak bisa kalian percaya, siapapun pasangannya gitu kan. Dan kalian kayak dapet situasi itulah ya, dikecewakan gitu kan. Terus pasangan kalian itu, maksudnya mantan-mantan ya, atau pasangan kalian sebelum kalian bersama jodoh terbaik kalian itulah ya, itu cenderung mungkin membohongi kalian, bisa jadi ya. Tapi di sini ada trust issue gitu kan, yang membuat kalian itu sulit percaya, atau mungkin kalian mudah percaya dan itu terjadi lagi, bisa jadi kayak gitu ya. Sampai akhirnya karena udah terlalu sering jatuh gitu kan, akhirnya bikin kalian jadi takut atau trauma gitu. Itu bisa jadi ya.
Cuman maksudnya gini loh, tidak harus berulang kali jatuh di lubang yang sama untuk membuat kalian trauma. Kita sih nggak berharap kalian trauma ya, aku nggak berharap kalian trauma. Tidak harus kalian trauma, tapi maksudnya tidak harus jatuh ke lubang yang sama berkali-kali, di mana kalian itu juga nggak suka dengan situasi itu gitu loh. Tidak harus jatuh di situ berkali-kali untuk menyadarkan kalian. Ya oke lah, maksimal 2 kali gitu loh, untuk bener-bener memahami pelajarannya gitu, situasinya gitu ya. Berhati-hati dalam memberikan kepercayaan pada seseorang. Bersungguh-sungguh dalam menjaga kepercayaan seseorang. Semakin banyak rahasia penting dalam hidup seseorang yang dibagi, maka semakin lemah posisinya. Pastikan apa yang bisa dibagi dan cukup disimpan rapih. Jadi mungkin ini pesan yang aku dapat adalah situasi seseorang yang karena berharap banget nih sama orang yang di depannya atau calon pasangannya atau pasangannya lah ya, tapi belum ke arah komitmen gitu ya. Dia berharap banget sama orang itu sehingga dia langsung memberikan seluruh hatinya gitu kan. Tapi ya akhirnya dia kecewa terus gitu. Mungkin terlalu cepat kali ya untuk memberikan kepercayaan itu seutuhnya gitu kan. Tapi ada situasi kayak gitu kayaknya di sini ya kalau aku lihat gitu. Mungkin karena ekspektasinya terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi bahwa orang di depannya ini adalah kunci dia keluar dari segala kesedihan. Berharap banget orang ini bisa membahagiakan dirinya gitu. Tapi ya harapan yang tinggi pada orang lain itu berpotensi juga berpotensi berakhir dengan kekecewaan yang besar juga ya. Ribet ya. Maksudnya kita kalau punya harapan tinggi sama orang, potensi kita kecewa juga besar ya. Atau semakin tinggi harapan itu, semakin dalam juga kekecewaan yang bisa muncul gitu ya. Bisa ada di situlah. Oke. By the way, ini udah malam ya guys. Jadi sorry nih kalau nggak 100%. Aku ulang. Berbesar hati melepaskan sesuatu berarti siap untuk sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang tertulis untukmu tidak akan hilang darimu. Sesuatu yang tidak tercipta untukmu akan terlepas meski digenggam, gitu kan. Hidup itu dinamis, takdir terbaik tidak lepas dari usaha pemiliknya. Dimanapun posisimu saat ini, masa depan masih bisa diperbaiki dengan langkah yang dipilih ke depannya. Jadi semua tetap bergantung sama kalian, itu jelas. Kalian mau dealing dengan situasi ini berapa lama, itu semua kembali pada kalian. Ya, kalian mau berurusan sama situasi ini berapa lama, itu semua kembali pada diri kalian. Kapan kalian benar-benar memahami pelajarannya dan menguatkan diri untuk membuat langkah gitu ya, membuat langkah perubahan ya yang pasti. Oke, itu yang aku lihat di sini ya. Untuk kalian grup 3. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Pada akhirnya kalau menurut aku ya, saat kalian sudah sukses dengan hidup kalian sendiri gitu kan, memanifestasikan kehidupan yang kalian harapkan, kalau kalian sudah berhasil di situ, di sini, nah ini kan kalian kelihatannya udah spiritual gitu ya. Kalian jadi orang yang tough, spiritual, dan cenderung lebih mudah bahagia dengan atau tanpa orang. Lebih tepatnya kalian sendiri pun sudah cukup lah ya maksudnya. Orang lain itu bonus aja. Tapi untuk bahagia gak bergantung sama orang lain gitu kan. Di sini baru kalian bisa bertemu dengan jodoh terbaik ini ya. Membangun keluarga, komitmen, Ten of Pentacles. Dan justru karena sebelum bersama dia kalian sudah di level Nine of Pentacles ya, udah cukup sukses lah. Sukses itu dari sudut pandang kalian ya. Kita nggak ngomongin sukses dari sudut pandang orang lain gitu. Akhirnya saat bersama orang ini kecenderungan kalian menarik material abundance yang lebih lagi. Jadi sukses bareng lah. Itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 3. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Good luck ya. Semoga segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya.